Mohon perhatian kepada tamu undangan, Bapak Ibu yang sudah hadir, dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Alhamdulillah pada malam hari ini tamu undangan dari anggota Dewan Fraksi Gerindra Bapak Muhammad Saifuddin sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon Bapak Ibu bisa menempatkan di tempat duduk yang sudah disediakan. Matur nuwun.
untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan panitia karena acara segera kita mulai. Monggo. Monggo bapak-bapak serta ibu-ibu ingkang tesih wonten Jawi di jalan, monggo kapuri menempati kursi-kursi masing-masing. Acara badhe segera dimulai. Pak RW, monggo Pak RW. Setidaknya mohon perhatian bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di acara pada malam hari ini, monggo untuk bisa menempatkan tempat duduk yang sudah disediakan karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Sekali lagi mohon maaf pada bapak ibu yang sudah hadir pada acara malam hari ini, monggo segera untuk bisa menempati tempat duduk yang masih kosong karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Zainuddin dari DPRD Kabupaten Magelang, dari Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya. Kemudian Ibu Kepala Dusun yang masih muda, Ibu Reni, serta Bapak Ketua RW 02 Tanjung Anom. Wabil khusus Bapak Kiai Praitno, Ketua RT 6, juga Bapak-Bapak Ketua RT ataupun Ibu Ketua RT dari RT 1 sampai RT 7 yang sebagian masih OTW. Dan tidak lupa Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, nak-nak sedoyo yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik cuaca yang cerah dan bersahabat dan juga kondisi kita yang dalam keadaan sehat walafiat, yang berkesempatan bisa bersilaturahmi dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke berapa, Dik? 80. Tema pada perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Karena sebentar lagi tahun 2045 nanti kita memasuki yang namanya Indonesia Emas. Jadi harus kita persiapkan saat sekarang. Mohon izin pada malam hari ini saya yang ditunjuk oleh Pak RT sebagai pembawa acara. Saya juga nggak tahu kenapa saya ditunjuk oleh Pak RT jadi pembawa acara. Kalau saya orangnya ini biasanya pendiam, artinya tidak banyak ngomong. Karena tidak banyak ngomong, sekali-kali disuruh matur di hadapan Bapak Ibu semua. Nek ngomong wong biasa meneng biasanya cekak alas. Atau kalau bahasa kerennya itu tunjuk poin. Tunjuk poin. Jadi langsung ke pokok masalah. Mohon izin saya membacakan, kalau pusat Jawa itu Rerantaming Adicoro, susunan acara pada malam hari ini yang insya Allah nanti kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah laporan Ketua Panitia HUT RT 06, yang keempat sambutan dari penguasa wilayah. Di sini adalah Bapak Ketua RT. Kalau Mbak Reni di tingkat dusun. Ini putranya Pak RT. Jadi kadang-kadang ya didampingi Pak RT. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Mosyafuddin SIM. Kita terima kasih kehadiran beliau. Jarang sekali perayaan RT yang dihadiri oleh anggota Dewan. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Mosyafuddin. Kemudian yang berikutnya adalah pesan dari sesepuh RT, nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kasidi. Beliau dulu pelatih taruna, jadi tegas.
Yang ketujuh adalah doa yang nanti akan diroisi ataupun dipimpin oleh Ustadz Adi Pralantyo. Kemudian yang kedelapan, ini adalah penutup dan Gembul Bujono. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang hobi menyanyi atau nembang atau karawitan, silakan untuk melanjutkan acara ini, karena memang acara ini ada hiburannya, yaitu organ tunggal dengan penyanyi dari dari Jakarta dan penyanyi lokal RT6. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus juga kepada Bapak Soekarno beserta Ibu yang ada di belakang. Ini beliau yang paling rentek, paling semangat untuk pelaksanaan perayaan HUT RI ke-80 ini dilaksanakan di dalam beliau atau khususnya di halaman samping. Sebagai rasa syukur beliau untuk kemerdekaan RI, dan juga ada syukur yang lain, cucunya kalau nggak salah diterima di Secapa. Kita berikan tepuk tangan harus pada Bapak Soekarno beserta Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sudah malam, marilah acara ini kita mulai dengan berdoa, membaca basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam silakan menyelesaikan. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi acara pembukaan telah kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon berdiri dengan sikap sempurna. Dan nanti sebagai dirikannya adalah Bapak Jono. Dulu beliau juga TNI. Waktu dan tempat kepada Bapak Jono kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ternyata bukan kaleng-kaleng. Pak Tiono walaupun sudah purna lama sekali,
Tapi karena beliau TNI sekarang masih sikap dan tegas dalam memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Pak Diono. Terima kasih Dan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia HUT RI RT 06 RW 02 Dusun Tanjung Anom. Mungkin kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak di WhatsApp grup itu ada yang melihat ini memayu hayuning bawono isopo. Di WhatsApp namanya seperti itu. Beliau namanya adalah Bapak Kunadi. Beliau adalah wasit PSSI. Wah, resmi ini. Silakan kepada Bapak Kunadi untuk menyampaikan laporan tentang HUT RI ke-80 di RT 6 ini. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Mayor Purnawirawan Haji Soekarno, Bapak RT, Pak Ustadz Prayitno selaku Ketua RT 06 Dusun Tanjung Anom. Yang saya hormati Ibu Kadus RT Tanjung Anom, Ibu Reni. Yang saya hormati Ketua RW Tanjung Anom, Bapak Untung. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sayuddin. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Magelang dari fraksi Indonesia Raya, Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih Pak Sayuddin. Sering ketemu dengan Pak Sayuddin. Bapak-bapak serta RT dari RT 01 sampai dengan 07 Dusun Tanjung Anom, serta bapak-bapak dari tamu undangan yang pada malam hari ini bisa menghadiri dalam acara tasyakuran Hari Kemerdekaan RI ke-80. Pak yang terhormat juga Pak Ustadz Lohi, Pak Adi, monggo sugeng dalu, sugeng rawuh wonten pepanggihan wonten ing dalem menika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara tasyakuran hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 dalam keadaan sehat walafiat, aman tentram, roh jemari, toto raharjo, titik tentram. Saya selaku Ketua Panitia dalam rangka HUT Proklamasi ke-80 mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak serta Ibu serta anak-anakku semuanya atas partisipasi dan kerjasamanya sehingga dalam acara ini dapat terselenggara dengan aman tentram tanpa ada suatu apapun. Allahumma amin. Terima kasih sekali juga untuk bapak-bapak baik dari panitia maupun dari segenap warga RT 06 yang telah merawui
dalam acara Tasyakuran HUT RI ke-80. Perlu saya sampaikan, sebelum kita mengawali dalam tasyakuran ini, di RW ada kegiatan yang diantaranya ada kegiatan olahraga dan ada rencananya ada jalan sehat, dilanjutkan dengan pentas seni ketoprak Tanjung Anom, mungkin dengan judul Ampak-Ampak Tanjung Anom. Betul Pak RW? Kami sampaikan untuk sementara perolehan suara dan perolehan dari medali, maksudnya medali dari cabang olahraga. Terima kasih. Untuk RT 06 bisa menyumbangkan 3 medali atau 3 juara 1. Yang pertama juara 1 untuk khusus adan yang diwakili oleh Mas Fandi Kisworo. Terima kasih Mas Fandi Kisworo telah menyumbangkan RT 06 jadi juara. Semoga untuk tahun-tahun ke depan tetap eksis dan bisa juara lagi dan perlu ditingkatkan lagi. Mohon bimbingannya Pak Saifuddin. Mudah-mudahan semua bisa mendulang emas lah yang paling tertinggi. Untuk yang kedua juara volleyball putri yang dikapteni oleh Ibu Warji. Tepuk tangan Bu Warji. Terima kasih telah menyumbangkan bola voli untuk putri. Selanjutnya tidak ketinggalan habil khusus ahli pingpong dan strategi juara 1 pingpong ganda yang dipercayakan oleh Pak Arif sama Pak Eko, juara 1 untuk tingkat RW. Tidak ketinggalan, terima kasih Pak Eko sama Pak Arif, semoga bisa menteladani dari anak-anak semua. Yang keempat yang tidak ketinggalan ini, untuk RT 06 menyumbangkan juara 3 untuk kelompok usia manula ya, U50 Pak Saifuddin. Jadi kita untuk voli juara ketiga. Terima kasih bapak-bapak yang telah berperan bisa menjuarai juara 3, dan Pak Prayet, Pak RT, terima kasih support dan dukungannya. Pokoknya setelah dari main voli madang katanya Pak RT, itu semboyan dari Pak RT, kalah menang pokoknya bebek goreng madang. Terima kasih Pak RT. Dilanjutkan dengan setelah RT ada lagi namanya Selondok Matahari Cup Pak Saifuddin. Nah, itu sponsor utama dari Selondok Matahari mengadakan untuk voli itu yang diambil cuma 4, juara 1, 2, 3, 4, dan kita alhamdulillah tetap bertahan di juara ke-3. Jadi tetap bertahan. Jadi alhamdulillah. Coba bayangkan jam 11 malam itu harus main Pak, dengan susah payah. Saya pas habis tugas wasit dari Jogja langsung pulang, keadaannya sudah ngelopro, harus main jam 11 malam, pulang-pulang jam 1. Tapi alhamdulillah dukungan dari bapak-bapak semua untuk juara 3 bisa diraih. Dan kemungkinan saya juga belum dapat laporan untuk RT 6 mungkin juara umum, soalnya sudah tercapai 3 juara 1 dan yang 1 juara 3. Jadi yang 3 tidak dihitung Pak, yang 3 partai tambahan istilahnya gitu. Ya begitu dari saya tentang kegiatan selama 17 Agustus. Dan saya sampaikan kebersamaan dan kesetiaan di RT 06. Saya harapkan untuk bapak-bapak yang ada di RT 6, monggo kita teladani, kita syukuri. Ibaratnya kita bisa fastabikul khairat sama baldatun thayyibatun warabun ghafur. Intinya negara yang aman, tentram dalam lingkungan Tanjung Anom, khususnya habil khusus RT 06. Setuju nih Pak RT?
monggo sami-sami guyub rukun bisa menjadikan teamwork atau kerjasama tim yang bisa menseladani daripada RT-RT yang lain. Tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsih atau terselenggaranya acara malam tasyakuran ini. Yang pertama kami sampaikan pada Bapak Mayor Purnawirawan Haji Soekarno beserta keluarga dan putranya. Terima kasih Pak Karno beserta keluarga yang telah mensupport bisa terselenggaranya malam tasyakuran yang ini dari Pak Karno juga intinya juga dia punya nadar. Putranya Mas Farel, putra dari Mas Indra, ini cucu dari Pak Karno itu diterima dari secaba. Jadi beliau berujar punya nadar yang pertama Nun Sewu rambutipun digundul, nomor kalih ada acara hiburan untuk warga RT 06. Makatan pesan dari beliau Pak Mayor Purnawirawan Haji Soekarno. Nomor kalih Bapak Suwarno. Pak Suwarno ing dalem niku mboten saged rawuh amargi Pak Warno kirang kesehatanipun. Nomor 3 dari donatur Koperasi Karya Makmur. Nomor 4 Gudang Kardus. Nomor 5 Persada. Nomor 6 Pak Sutarno. Matur nuwun Pak Tarno. Pak Arit PTBI. Matur nuwun Pak Arit promotoripun serta bapak-bapak ibu warga RT 06 atas bantuan moral maupun material. Kami sampaikan banyak terima kasih. Yang terakhir kami sampaikan pada Pak Dewan Kabupaten Magelang Bapak Saifuddin, terima kasih bantuannya serta rawuhipun, semoga tetap selalu mensupport RT 06 Pak Saifuddin. Akhirnya demikian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Kalau kelebihan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal badiniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak MC. Demikian tadi telah disampaikan laporan penyelenggaraan HUTRI di RT 6, partisipasi seluruh masyarakat baik di lomba tingkat dusun ataupun tingkat RW. Terima kasih sekali lagi kepada para warga yang telah berpartisipasi, dan tadi penyampaiannya penuh semangat seperti meniup fluid. Tepuk tangan untuk Pak Kunadi. Nah, ini beliau ikut memayu hayuning bawono di WA seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya adalah sambutan dari penguasa wilayah yaitu dari sesepuh RT 6, dalam hal ini adalah Ustadz Praitno. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Praitno kami persilakan, semoga. Tadi nyanyi? Oke, pantun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bali malih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para alim ulama sepuh
kasepuhan ingkang tansah kala takdimi, ingkang tansah kula tadong barokah donganipun, wabil khusus sesepuh warga RT 06 nggih menika Bapak Haji Mayor Purnawan Soekarno sakwarga, kula nek nimbali Eyang Agung. Ingkang nomor kalih wabil khusus sesepuh Tanjung Anom Bapak Iftar ugi Pak Sri Ramelan, alhamdulillah keroyo-royo kepengin menyukuri kenikmatan, menyukuri memperingati hari 17-an Agustus senajan melakoni timik-timik dilegake rawuh. Matur nuwun sedaya nggih Pak Sri, Pak Iftar, matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Ingkang tansah kula hormati Bapak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz rawuh biasanya sok ngaji niki, kok dilalah alhamdulillah kok lega kersa rawuh niki. Alhamdulillah ingkang kula hormati ugi sedaya pengurus lan ugi sedaya perangkat Desa Tanjung, wabil khusus Pak RW ugi tansah kula hormati, ugi pengurus majelis Masjid Tanjung Anom Pak Ipung ugi ingkang tansah kula hormati, ugi para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya warga RT 06. Alhamdulillah kula matur nuwun sanget, ugi kawula nyuwun pangapunten lan ugi kula kraya-raya ngundang jenengan mugi-mugi dadosaken saseduluran menika barokah manfaat dunya wal akhirah. Ingkang terakhir Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten mriki, khususipun nggih menika bapak-bapak ket mulai wingi le rencana wis 1 bulan yang lalu nggih acara ngeten iki. Acarane kaya apa ya? Niate sing dimunculkan adalah sing sepuh. Kita semua warga RT 06 niku sing remaja-remaja namung penonton. Niki memberikan kesempatan sing sepuh-sepuh ingkang tampil. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya tansah pinaringan nikmat hidayah sehingga kita sedaya saged ngrawuhi undanganipun Pak RT kanthi niatan nggih menika badhe menyukuri mensyukuri nikmat nggih menika malam tasyakuran. Mboten malam tirakatan lho, malam tirakatan sampun wingi. Niki malam tasyakuran nggih menika warga RT 06 bersyukur dengan adanya hari 17 Agustus sehingga kita sedaya saged menikmati hasil karya, hasil perjuangan dari orang tua kita yang dulu. Ingkang nomor kalih sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun besok yaumul kiamah. Para rawuh sedaya kawula atas nama RT saderengipun kawula matur sanget dumateng para ingkang nyengkundung, wabil khusus Eyang Agung nggih menika Bapak Haji Mayor Soekarno lan ugi boten kesupen Bapak Dr. Andes Syaifuddin niki nek dindi langsung gegel Pak niki. Alhamdulillah niki kangge RT 06 Pak Syaifuddin RT 06 ajeng-ajeng acara nggih langsung gegel mawon. Alhamdulillah duwe kanca kok apik kaya ngene iki. Sok nek tak ngleleh kurang-kurang apik iki. Setuju mboten? Heeh. Ya ki wargane sing RT 06 ya nek ana proposal iki dikandani to Pak Syaifuddin. Ben entuk apa dalanku saya elek delok kae lho Pak Syaifuddin. Ya alhamdulillah dengan rawuhe Pak Syaifuddin kita sedaya warga RT 06 sehingga kenal kali sinten to Pak Syaifuddin nggih menika piyantunipun nggih. Alhamdulillah dalu menika ki ambek kersa rawuh nglegake nanggone warga RT 06. Salajengipun kawula nyuwun pangapunten kalih ibu-ibu, selama niki kula dinyuwun ngapura saestu. Nek tajak kumpulan RT ra tau tajak, dilalah kaya ora tepak blas. Tapi alhamdulillah RT 06 ibu-ibu kompak. Sesuk nek enek kumpulan ibu-ibu tajak. Tajak ya Bu ya. Ya masalah ini ra tajak ku apa salah kae. Pak Hakim kae.
Terus kula matur sanget mangke sedaya donatur sekeliling kita nggih menika gudang kertas, Pak Novi gudang kertas dan koperasi dan lain-lain khususipun Pak Tarno kalih Pak Haji Suwarno. Alhamdulillah kula niki nek ra dana niku kalih Pak Hakim nggawa buku sawen kalau mubeng mlebu koperasi mlebu gudang kertas arep njaluk ora sungkan arep njaluk isin ora njaluk kok butuh duit akhirnya tetep tak lakoni alhamdulillah yang mengatur keuangan sedaya warga RT 06 niku Pak Hakim. Kula rupane duwike ra ora mung kaya catetan tok. Niku duwite Pak RT. Oh ya, ngoten niku. Ah niki yang mengelola keuangan piyambakipun nggih termasuk salah satu pengacara. Nek jenengan dek kasus apa ngundang Pak Hakim rampung. Ora usah bayar tenan wae. Ora usah bayar tenan wae. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya rawuh niki alhamdulillah. Kula tak wanti-wanti. Kapan aku ngundang RT kok ora teko, sesuk aku arep metu. Apa cuma dadi RT diundang RT ora teko? Nggih mboten. Aku dadi RT ki mbok kongkon. Lah jenengan tak undang ajak acara kudu teko nggih mboten. Lah jenengan nek ora teko berarti sudah tidak menghargai saya. Sebaiknya tetap saya akan mundur nggih mboten. Setuju mboten ya ngoten iki? Ah, setuju. Wah niki sekedhik mawon. Iki aku tak aku dimajukan loh. Ini kalau tadi dimajukan setuju. Niki kula tak maca puisi. Kajenge Pak Saifuddin ngertos ceritane rakyat kecil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Negeriku, mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tak hanya menumbuhkan tebu, dan tak hanya menumbuhkan jagung, tapi juga menumbuhkan pabrik-pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah peliharaan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memilih buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulanya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiunan setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti intansi. Maling-maling diberi konsesi, tikus dan kucing dengan asik berkongsi. Tepuk tangan. Iki ceritaku Pak Saifuddin. Sekedhik manfaat barokah kula akhiri mbok bilih wonten lepat klentu kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil lirik-lirik ada bendera One Piece enggak nih Pak? Pidato seperti itu. Tapi itu memang kondisi terakhir ini seperti itu kurang lebih. Ya kita harus tetap optimis sebagai warga Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak RT, memang pada beberapa rapat untuk pelaksanaan laut ini tidak melibatkan ibu-ibu. Tapi kemarin juga ada rencana. Iya nek tahun ngarep sing dadi panitia ibu-ibu wae. Ini rencana nanti bisa dimusyawarahkan.
nanti ibu yang jadi panitia tahun depannya pemudi. Nah, jadi sebenarnya saling mengisi. Dan nanti pada gilirannya kita laksanakan bersama-sama lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari pemerintah, bisa dari anggota legislatif, dari Bapak Moh Syaifuddin, Sarjana Hukum, Master Humaniora. Nanti akan disampaikan beberapa hal yang penting bagi kita semua. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Syaifuddin. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Untung selaku Ketua RW 6, RW 2. Kemudian yang saya hormati Pak Prayit selaku RT 2. RT 6, kembali lagi. Oh, RT 6. Kemudian Bu Kadus, Bu Reni yang saya hormati, Ketua Panitia Pak Un, dan yang saya banggakan sebagai Bed Pak Karno. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat maupun hidayah kepada kita sehingga kita bisa ketemu di sini. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya. Saya di sini perkenalkan Pak, saya namanya Muhammad Syaifuddin. Saya tinggal di Banyakan Pak sekarang. Saya yang dulu di Yapunan sekarang bergeser ke Banyakan di belakang gedung Golkar. Terus saya kebetulan untuk kegiatan sehari-hari dulunya dasarnya lawyer Pak, pengacara, jadi pengangguran banyak acara. Kemudian pas pemilihan legislatif kemarin kami ikut pemilihan di situ dan melalui Partai Gerindra. Alhamdulillah berkat warga RT 6 ini yang kemarin juga mendoakan dan menyukung kami sehingga bisa duduk di DPRD Kabupaten Magelang. Di DPRD Kabupaten Magelang kami di fraksi Gerindra kebetulan di Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi dari pariwisata, perekonomian, terus perekonomian termasuk dari Dapas, terus ada BKK, ada PDAM, terus juga pariwisata juga di Komisi 2 ini, dan olahraga Pak masuk ini sekarang masuk di Komisi 2 sehingga sering ketemu dengan Bapak Gun. Alhamdulillah nanti warga Tanjung Anom khususnya di RT 6 ini nanti bisa kalau ada apa-apa unek-unek bisa langsung menyampaikan ke saya. Langsung telepon aja Pak, nggak usah sungkan-sungkan, karena anggap aja saya juga warga sini Pak, dan masih di Mertoyudan juga masih satu kecamatan Mertoyudan. Memang dulu aslinya dari Blabat. Tinggal wonten senior kula nggih wonten iki. Dulu sama-sama di Blabat dengan saya, kemudian pindah di Mertoyudan ini. Saya sangat bangga sekali dengan kegiatan kita ini adalah tasakuran memperingati Hari HUT Republik Indonesia yang ke-80 ini, sehingga
kita perlu mengenang jasa-jasa pahlawan yang mendahului kita, yang dulu memperjuangkan baik dengan doa maupun dengan fisik atau dengan senjata, dan dengan bambu runcing pun ikut untuk memperjuangkan atau memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang kita, khususnya remaja-remaja yang ada di sini, pemuda-pemuda yang ada di sini, tinggal mengelola, bekerja yang kuat, yang bekerja yang giat, belajar biar nanti pintar, Bapak Ibu nanti akan menjadi bangga dengan kalian semua. Untuk apa? Untuk tentunya untuk bisa untuk diri sendiri, untuk memperjuangkan keluarga. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat. Pahlawan kita yang mendahului kita ini telah memberikan contoh kepada kita semua untuk kita selalu tambah semangat, di mana nanti akan cita-cita yang kita inginkan akan terkabul, dan tentunya harus diiringi dengan doa-doa, tidak hanya dengan fisik atau dengan belajar aja, tapi harus dengan ibadah yang ditekunkan. Mungkin dari saya itu aja dulu, Pak, Ibu, karena ini juga mendadak saya datang di sini kok tiba-tiba dikasih suruh sambutan lah. Yang penting untuk RT 6 RW 2 ini harus semangat dan selalu guyup, rukun, itu yang nomor 1. Maka dari itu kita ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin. Adik-adik sudah ngantuk belum? Belum? Oke, selanjutnya adalah acara pemotongan tumpeng yang akan dilaksanakan, ataupun kami mohon dengan hormat Bapak Saifuddin SMH untuk memotong tumpeng. Nanti diserahkan pada salah satu generasi muda yang berprestasi. Siapa? Bu Kadus. Karena di seluruh RT 6 atau seluruh Tanjung Anam yang jadi Kadus Tanjung Anam cuma 1. Jadi beliau paling berprestasi di antara generasi muda sini. Nanti mohon didampingi juga Bapak RW dan sekaligus Ketua Panitia untuk menerima potongan tumpeng yang akan disampaikan kepada Bapak Saifuddin, Ibu Kadus, kemudian Bapak RW dan Pak Ketua. Silakan maju ke depan untuk melaksanakan acara potong tumpeng. Ini di video, di live streaming YouTube oleh Gus Hasan. Monggo. Bapak sini. Ya. Nanti yang menerima Bapak sini. Silakan. Silakan. Bu Kadus langsung. Ya, lalu ke ibu aja jalan dulu. Silakan diambil gambarnya, didokumentasikan untuk pemotongan tumpeng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lalu tahu lah, biar sekali. Nanti harus habis loh, habis. Dan cepat gede, cepat gede, cepat. Nah, Pak Prayet itu loh, dicatat ya. Silakan disampaikan kepada Bu Kadus. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya pemotongan yang kedua disampaikan Bapak RW.
kepada ketua panitia. Ini harusnya sepak bola di Tanjung Anem maju ini sih. Ya, ada wasit dari PSSI loh, nggak main-main ini. Support penuh. Ayo Pak Gun, dari singkat lah ben Melayu nih banter. Ngersake apa Pak Gun? Paha atau dada? Ayam maksudnya. Wah, kompak banget nih. Tepuk tangan. Yeay, tepuk tangan. Itu betul. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Saifuddin, Bapak RW, Bu Kadis dan Pak Gun dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Orang biasa orang di mana? Oh iya nanti tidak mingin lian nih. Katakan Bapak Saifuddin, Pak Untung, Pak RW. Dan sampailah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu pesan dari sesepuh RT 06 RW 02 Dusun Tanjung Anem. Namun saya bocorkan sedikit bahwa mungkin malam hari ini beliau tidak akan menghentikan panjang lebar karena beliau sedang sakit gigi. Kepada yang terhormat Bapak Kasidi, Pak D Kasidi, kita sumanggaken paring pangandikan nasihat-nasihat kepada generasi muda. Waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Bu. Untuk ngisi waktu, adik-adik saya bagikan kue, snack. Monggo, adik-adik yang merasa adik-adik. Ambil satu-satu. Berapa deh? Yang ke Son. Pinarani. Oh iya ya. Gitu.
Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sound system sudah bisa disetting lagi. Kami mohon maaf ada gangguan teknis. Kita lanjutkan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi adalah sambutan ataupun nasihat dari sesepuh RT 6 kepada yang terhormat Pak D. Kasidi, dipersilakan. Monggo. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka kalau sudah merdeka, tidak merdeka lagi. Yang terhormat Bapak anggota DPR Kabupaten Magelang, Bapak Ibu yang saya hormati, anak cucu yang saya cintai. Saya di sini suruh cerita, tapi kira-kira tergesa-gesa enggak? Kalau tergesa-gesa ya cukup 1 menit selesai. Bagaimana terjadinya negara Indonesia sampai menjadi merdeka? Karena ada perjuangan dari pahlawan kita. Selama 350 tahun negara kita dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang.
Kemudian tahun 45 dinyatakan merdeka. Itu masih Belanda masih kurang terima. Tahun 50 48 ada clash lagi, clash kedua. Tahun 50 ada Belanda belum percaya kalau Indonesia merdeka. Tapi ada salah satu RRI di Aceh itu menyiarkan bahwa Indonesia adalah merdeka. Nah, itu baru Belanda kalah. Nah, untuk itu mari kita negara yang merdeka ini diisi dengan cara yang positif sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita sebagai pengusaha ya jadilah pengusaha yang menghidupi masyarakat. Kalau kita jadi TANI ya TANI yang menyiapkan semua kebutuhan masyarakat. Untuk itu mari kita koreksi diri, apakah kita sudah bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan pahlawan kita yang berjuang sampai mati. Koreksi diri sendiri supaya jangan lemah. Semua perlu perjuangan, bahwa berjuang itu sampai mati pun kita tetap berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kita seorang kepala rumah tangga ya berjuang untuk menghidupi keluarga saya. Kalau saya sebagai presiden ya berjuang untuk mengayomi semua rakyat Indonesia. Kalau saya sebagai DPR ya DPR yang bisa mengkomunikasikan dari pimpinan dan bawahan. Nah, untuk Bapak DPR, saya adalah kelompok TANI. Pekerjaan saya di Kuala Lumpur. Mohon untuk disiapkan pembantunya, yaitu tentang pupuk. Jangan dipersulit apa itu kartu taninya. Dulu pernah saya beli kartu tani itu karena tidak punya, saya pinjam. Nah, sekarang saya tidak pernah pakai kartu tani. Ganteni milik orang-orang yang tidak dipakai karena selisihnya jauh. Kalau lewat kartu tani 120, kalau lewat luar 150, apalagi lewat toko lebih mahal lagi. Itulah harapan orang tani, mudah, sarana pembantunya aja sudah senang ya. Selain itu, bagi masyarakat yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau yang ahli dagang ya ahli dagang, laksanakan dagang. Kalau yang ahli bangunan ya laksanakan bangunan. Nanti yang bisa membawa nama adalah kalian semua. Suatu contoh, kemarin saya contohkan di RW. Kalau tukang batu membuat gedung Istana Negara sampai bisa memuat anggota MPR, DPR dan DPRD bisa nginep di sana semua pada rapat seluruh Indonesia. Yang terkenal adalah wah, Indonesia istananya bisa mencukupi semua DPR dan MPR-nya. Siapa yang mendapat nama? Negara Indonesia, tapi Anda yang melaksanakan bangunannya. Jadi Anda yang besar jasanya. Tapi walaupun tidak diingat, tetap Anda yang berjasa. Petani juga begitu. Kalau petani itu demo selama 6 bulan tidak bertani, apakah Anda tidak kekurangan makan? Mesti kekurangan. Berapa juta ton pemerintah akan impor beras untuk 280 juta penduduk Indonesia. Maka dari itu seorang petani walaupun kulitnya bergerak kayak kodok, tapi bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dunia. Kemudian seperti puisi tadi, itu adalah kesuburan tanah. Ya, kesuburan tanah itu ada, memang jiwa yang termulia adalah jiwa tanah. Kalau jiwa emas adalah jiwa yang sombong. Emas adalah apa itu membanggakan sinarnya. Kalau dipakai oleh Manohara di telinganya, di lehernya, di tangannya, di jarinya, dia adalah melihat kecerap-kecerap, wah, memperindah suasana Manohara. Tapi kalau tanah tidak,
tanah mencukupi atau melayani semua kebutuhan manusia. Anda menancapkan satu batang pohon ketela, nanti akan timbul telonya menjadi tape, menjadi gaplek, tiwul dan lain sebagainya, harganya malah mahal timbul. Itu adalah dewa tanah. Maka jadi orang janganlah sombong seperti Mas, tapi sepertilah tanah, mau menyerahasiakan kejelekan orang lain. Anda sudah tidak berjalan di muka bumi ini juga sudah diamankan oleh tanah, disimpan dalam tanah. Tidak akan ada orang yang ngerti. Anda membuat kotoran yang paling jelek pun Anda akan dilindungi oleh tanah, tidak akan dibocorkan pada orang. Contohnya kemarin WC itu masuk dalam lubang tanah, atasnya diplester. Walaupun Anda makan di sebelahnya tidak akan berbau WC itu. Karena apa? Disimpan oleh tanah tadi. Jadi berjiwalah seperti tanah, jangan berjiwa seperti emas. Karena emas merupakan kesombongan, kalau tanah adalah merupakan orang yang bisa menutupi semua aib orang banyak dan bisa mencukupi semua kebutuhan orang banyak. Siapa yang berbuat di atas tanah akan dikabulkan oleh tanah itu, mestinya dengan ridhonya Allah. Nah, saya pesan kepada anak-anak cucu saya, entah tahun berapa nanti, berapa puluh tahun lagi, Indonesia akan kekurangan bahan bakar. Apa? Minyak. Ya, listrik itu akan berkurang oleh berapa puluh tahun lagi. Kalau di Kalimantan Pak Karno ngeruk tiap hari itu berapa juta ton untuk pembangkit listrik di Krakatau Steel, itu berapa tongkang yang berada di sana. Itu tahun berapa Kalimantan akan habis bahan bakar batu baranya. Nah, apa penggantinya listrik nanti? Sehingga anak-anak cucu saya harus bisa menciptakan udara digunakan untuk pembangkit listrik, gelombang air untuk pembangkit listrik. Bagaimana cara mengolahnya? Ya nanti teknologinya akan timbul masing-masing zaman. Kalau saat sekarang ada anak mahasiswa dari Jogja Sleman itu semester akhir, dia menciptakan drone namanya Garuda 1. Itu bisa digunakan untuk menembak antar negara tanpa diketahui radar. Dari Badran, Kendal itu namanya Atika, oleh majikannya dikuliahkan di teknik elektronik, sehingga dia bisa membuat rudal antar negara, digunakan untuk Gaza dan Israel. Entah betul entah tidak, itu saya juga hanya mendapat beritanya aja. Kalau betul ya syukur alhamdulillah, kalau tidak ya dianggap itu sebagai bahan pengetahuan aja. Nah, untuk itu cucu saya nanti harus bisa kreatif. Jangan setiap orang tunduk tapi membaca HP. Yang dibaca apa itu? Kalau anak kecil-kecil ya YouTube, video game apa itu. Nah, saya tidak ngerti. Kalau saya mau tidur nyetel nyanyian lagu-lagu aja biar angker turunnya. Bukan doa, tapi ya nyetel lagu-lagu. Itu saya enggak. Soalnya nah efeknya apa kalau membaca HP terlalu lama? Mau tidur membaca HP, mau makan membaca HP, ke kamar mandi aja bawa aja. Untung HP ini jatuh ke dalam lubangnya, akhirnya berhenti dan baca HP. Nah, untuk itu karena efeknya apa? Membaca terlalu banyak membaca HP ada efeknya pada mata. Matanya kalau tidak plus ya min. Itulah anak-anak muda sekarang, bayi lahir aja sudah disiapkan HP. Anaknya nangis tidak dipegang malah disetelkan HP. Nah, silakan lagu-lagu di HP. Nah, itu salah kita semua. Ibu-ibu sekarang tidak mau menyusui, tapi susunya disusui oleh sapi. Nah, inilah salahnya zaman sekarang. Padahal
itu adalah yang paling sehat adalah susu dari ibunya sendiri. Ya, kalau saya dulu sampai umur berapa tahun masih nusu, terima kasih pada ibuku. Saya mau membalas ibuku sudah tidak ada. Kadang-kadang yang membalasnya tinggal apa? Membalasnya tinggal doa. Setiap habis salat kita doakan kedua orang tua saya. Karena apa? Sudah tidak bisa memanjakan orang tua saya. Kalau masih ada kita manjakan, kalau saya masih punya duit gitu. Sekian saya kira, karena ini waktu mungkin sudah malam, nanti tidak terlalu panjang. Apabila ada yang bermanfaat gunakan, kalau tidak ya dibuang saja. Saya untuk itu saya apabila ada kesalahan selama 77 tahun ini saya salah kepada warga RT 6, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kasidi. Alhamdulillah, ternyata beliau sudah sembuh sakit giginya, jadi sampai tanyakan lagi. Pak Ade, saya pas awal-awal datang ke Tanjung Anwar, pindah dari Salam sana, setelah ketemu sama Pak Ade, saya tanya sama beliau, akhirnya tidak putih Pak Ade, sokok golf di Kuala Lumpur. Tadi kadang-kadang Kuala Lumpur itu golfnya itu pakai cangkul, lumpurnya ya main itu nyangkul-nyangkul di sawah, itu lumpur di sawah. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semuanya mendapatkan perlindungannya, maka acara selanjutnya adalah doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Pranantyo. Kepada yang terhormat Bapak Adi, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama yang saya hormati para penasihat, sepuh bini sepuh RT 6, yang saya hormati Bapak Ketua RT 6, yang saya hormati Ketua Panitia, Coach yang saya hormati seluruh rekan-rekan panitia yang masya Allah ini sudah masang balon di sini ya. Ini nggak mudah masang balon di sini, nulis yang seperti ini. Dan sejak tadi sudah babat-babat, bahkan sampai direwangi buatan pengajian, padahal pengajian ini jadwal kulon bu di praike ngoten niku kali panitia untuk mengadakan acara ini, insya Allah. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang rawuh pada kesempatan malam kali ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati sekali, poro tamu undangan. Di sini alhamdulillah hadir dari pemerintahan ada Bapak Muhammad Saifuddin SH Enhum. Kemudian hadir pula di sini Bapak Erwin, Bapak Untung Sutrisno. Kemudian hadir pula Mbak Kadus, Mbak Reni yang belum menikah. Tadi katanya namanya seperti itu konkretnya. Saya cuma mendengarkan saja. Begitu ya. Kemudian yang saya hormati sesepuh dari Dusun Tanjung Anom, hadir beliau Bapak Purwanto. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, tadi dari panitia sebelum
kita doa bersama Pak Ustadz, Suwun paringi kata-kata hari ini. Jadi begitu. Maka sebelumnya kita santai aja Bapak Ibu sekalian, bahwa alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak nikmat. Nikmat salah setunggalipun saged kempal sesarengan wonten kegiatan acara malam tasyakuran bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Perlu saya ulang lagi Pak biar semangat ya. Saya mengatakan bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia, Bapak Ibu selalu mengatakan maju, gitu ya. Oke. Saya ulangi biar semangat. Tadi kadung kayaknya ini. Oke. Malam tasyakuran bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Kurang semangat, kurang kompak sekali lagi Pak. Oke. Malam tasyakuran bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Insya Allah kompak sekali. Kompaknya seperti tim voli yang dilatih oleh beliau ini sampai jatuh bangun kita. Oke, yang kedua mungkin ada yang belum kenal dengan saya lebih dikenal di RT ini dengan nama Pak Ustadz, karena itulah sebutan dari apa Pak yang pembawa acara di RT itu lomba voli itu dia nyebut ketika saya salah passing ataupun saya nampani, Pak Ustadz ya, gitu. Akhirnya viral nama Pak Ustadz itu di kampung ini. Gitu ya, santai aja, santai. Tapi kalau kelihatan Pak Ustadz nggak kelihatan serem gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya tentunya tadi dari Pak Ketua Panitia meminta Pak Ustadz kasih kata-kata hari ini. Oke. Sebelum kita doa tadi ada kata-kata hari ini. Yang pertama saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu-ibu sekalian, apa arti merdeka? Tadi ada yang mengatakan merdeka gitu. Pak kasih dibilang, wis merdeka kok merdeka? Ini merdeka kan gitu. Maka akan saya tanyakan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, apa arti merdeka? Ya menurut bapak ibu sekalian aja, bebas-bebas aja. Mas Arif, apa arti merdeka? Oh gitu ya? Ngeles ini, kata-katanya diplomatis sekali. Oke, akan saya tanyakan kepada siapa ya? Ya? Pak, menurut saya Pak, ada yang menunjuk dari panjenengan apa itu merdeka, katanya Pak. Apa yang dimerdeka? Coba siapa yang lebih tahu apa artinya merdeka? Enggak, saya juga nggak tahu. Ya, ya, ya. Enggak hanya bebas saja, semua bisa bebas kalau hanya bebas saja. Apa artinya merdeka? Merdeka itu kalau menurut kenegaraan itu ialah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, lain kali dengan merdeka seperti budak. Nah, kalau budak lain lagi, kan itu namanya kemerdekaan. Itu artinya singkat tapi jelas. Nanti dijelaskan yang lebih jelas nanti diri sendiri. Saya hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bebas saja mengartikan merdeka itu. Oke, yang selanjutnya akan saya tanyakan kepada ibu-ibu. Ini saya tanyakan langsung kepada Bu Tarjo. Apa arti merdeka? Ya, tadi ibu nggak diizinkan untuk bicara loh Pak. Ini masukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadznya memberi sabur yang berat. Menurut saya merdeka itu adalah terlepasnya kita dari suatu masalah ataupun beban. Itu menurut saya. Jadi ingatkan ke mama. Tadi
Jadi jawaban dari Butarjo ini betul juga. Sekarang pertanyaan, siapa yang kenal nama aslinya Butarjo? Ada hadiah nanti. Soalnya saya nggak kenal ini. Kemudian sekali lagi, apa arti merdeka? Dari bapak-bapak sepuh sudah, dari ibu-ibu sudah, dari pemuda. Ini belum pegang mic. Kita wakilkan kepada siapa? Ini mohon maaf ini karena ini acaranya ini sudah dibuat mahal ini. Jadi semua harus berbicara di sini. Ngerti Pak ya? Iya, ini mahal ini acaranya ini. Apa arti merdeka? Ayo Pak, kasih nama. Nama siapa? Arsila. Sila. Merdeka apa? Artinya apa? Yang kedua, betul itu. Merdeka artinya diam, bisa diam, itu merdeka. Gitu. Enggak disuruh-suruh gitu. Ayo Kak, yang kedua, apa arti merdeka? Betul juga. Merdeka artinya geleng-geleng dari orang bebas-bebas aja untuk mengartikan sebuah kemerdekaan kan gitu. Oh, namanya aja orang merdeka kan betul ya Pak nih. Iya kan? Kalau dulu para pejuang-pejuang kita karena hidup dijajah, maka mereka mengatakan apa? Terlepasnya dari penjajahan. Kemudian kalau menurut saya secara pribadi yang dimaksud dengan merdeka yang pertama adalah seseorang itu aman. Gini apa gini? Aman ya. Kita mau aman beribadah atau mau aman apa? Bekerja mau apa aja itu yang disebut dengan merdeka pada kesini. Kemudian yang kedua yang disebut dengan merdeka juga saya menyebutkan bahwa merdeka itu adalah seseorang itu sehat. Bisa nggak Pak? Diartikan itu Pak? Bisa. Kalau sakit gitu maka kita doakan ada yang masih sakit semoga segera lekas sembuh. Kemudian yang ketiga, arti merdeka kalau menurut saya yang ketiga yang terakhir poinnya, merdeka itu saya sebut dengan agak kasar nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ya? Kata Pak RT dan kata ketua panitia sama tadi saya lihat kata-katanya sama, satu kata apa Pak? Oh bukan, tadi sudah disebutkan. Oh enggak, Pak RT juga menyebutkan, ketua panitia juga menyebutkan arti dari merdeka itu satu kata, tapi agak kasar sedikit tapi nggak apa-apa ya. Apa? Enggak Pak. Merdeka artinya apa tadi? Magang. Oke. Maka marilah sebelum kita makan bersama, kita insya Allah kita berdoa semoga apa yang kita doakan tadi kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan makanan ini menjadi makanan yang barokah. Kan ya? Merdeka bukan yang sama karena sudah. Oke. Itu aja, monggo sarang-sarang kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga doa kita nanti diijabahi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bersama fokus di dalam doa tersebut agar nantinya menjadi amal kebaikan pulau panjenengan sami. Oke, saya sambil tutup biar aman. Sewu, monggo sarang-sarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tasakuran mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka dari itu, kesempatan pada malam kali ini kita akan mendoakan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang terdekat kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal, orang-orang yang banyak berjasa di dalam kehidupan kami, mendoakan semua orang yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan yang belum bisa hadir pada kesempatan hari ini agar senantiasa mendapat rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Penyatu. Satukanlah hati-hati kami, satukanlah hati-hati kami antara keluarga kami, antara kami dengan lingkungan kami, antara kami dengan masyarakat kami. Satukanlah negeri ini satu di atas kebenaran, satu di atas al-haq. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah negeri ini. Berikanlah perlindungan kepadamu dari ancaman yang hadir, yang datang, baik itu kami sadari maupun tidak kami sadari. Lepaskanlah negeri ini dari bencana yang akan menghancurkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah diri kami, anak keturunan kami sampai akhir masa nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah tetangga kami, ampunilah bangsa kami, ampunilah para pahlawan kami, ampunilah orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Berikanlah kepada mereka kemuliaan yang tertinggi di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha penerima syukur-syukur kami. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa menghargai jasa-jasa pahlawan kami. Jadikanlah kami menjadi orang yang senantiasa bisa berterima kasih terhadap orang-orang yang telah banyak berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah negeri ini. Kami sadar negeri ini masih berjalan. Negeri ini baru setapak demi setapak, masih perjalanan jauh untuk negeri ini. Maka lindungilah negeri ini sampai akhir masa nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang senantiasa berpihak
hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Ustaz Adi Prananda sampun kersa ngisi lan paring pencerahan dumateng kita. Wirnaken panjenengan kados istana negara sampun lancar masyaallah. Mugi-mugi kanthi doa kala wau kita pikantuk berkah saking Gusti Allah lan buka acara saat itu ya muga kang merdeka KPI kulo pejabat madang, rakyat madang, kecil madang, caket madang. Memang makan ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan ini merupakan salah satu rahmat yang besar dari Gusti Allah SWT. Baiklah, kita sampai acara berikutnya adalah makan bersama ataupun kembali bejono, karena lunchbox atau busnya sudah didoakan bersama-sama. Alangkah bijaksana hidangan di sini bareng-bareng. Setelah itu nanti baru acara penutupan. Monggo pun sekecaken. Menjangan ojo dipanah. Kunjang saudara monggo dirapi kanthi seketanipun manah. Monggo saya kemawon. Ingkang badhe tantun ya tasih wonten. Mboten nek monggo. Terus. Monggo sinabi beriring lagi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sinabi panjenengan angrapi jalan mbok menawi kawula nginipun nglantaraken acara ing dalu punika wonten kalumputan utawi salah ing atur kawula njenengan pangapunten.